Al-Alimul Allamah Al-Alimul Fadil Kiai Haji Ahmad Rifani yang datang dari Martapura. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli baliyah. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وأوجودنا سيدنا محمد بن عبد الله الذي مولده بمكة المكرمة وهجرته بالمدينة المنورة ووفاته بتلك البلدة الطيبة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang tak bisa ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian sabar taat. Dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun cintai para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang ulun hormati Bapak pembakal dahulu dan sekarang, karena ada dua pembakal lah, pembakal yang dahulu dan pembakal yang sekarang. Alhamdulillah dua-duanya berhadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur silin berdua, sehat badan, ya kan, segala hajat dikabulkan. Dan juga yang ulun hormati para tatuha dan tokoh masyarakat, para undangan, dan juga tak lupa yang ulun muliakan dan yang ulun cintai ananda qari kita tadi, Muhammad Seraji, yang barusan tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan begitu indahnya, ya kah? Dan ini acaranya tadi sebenarnya pendapat ulun acaranya tadi sudah, ya kah, pembacaan Al-Quran itulah acara puncaknya. Jadi ini sudah di puncak, ini turunnya aja lagi, ya kan, turunnya aja lagi. Subhanallah, kita tadi mendengar suara yang sangat merdu membacakan kalamullah. Kita rasanya sudah kanyang kita mendengar tadi. Kanyang, apalagi ulun yang mendengarkan tadi ulun rasa kanyang karena ulun tadi habis tuk makan di rumah tadi. Ya kan, dan dasar bujur-bujur luar biasa. Jadi ampun maaf aja, karena kalau pina kelawasan ulun udah ceramahnya lah orang kanyang sudah nyinget diampih pang pada tahu lang rakyat kelaparan lagi nih, ya kan. Nah, dan yang ulun hormati para hadirin sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikmat dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita sehingga kita bisa berhadir dengan panjang umur dan sehat badan. Kita bisa berhadir di siang hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini, yaitu di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana acara ini kita mengadakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagai tanda kita mengingat akan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mengingat
mengingat nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena para hadirin, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang tidak ada melebihi nikmat daripada nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini melebihi daripada nikmat dipanjangkannya umur kita, melebihi daripada nikmat dimurahkannya rezeki kita, melebihi daripada nikmat disehatkannya badan kita. Dari karena itu makanya kita setiap datang di bulan Rabiul Awal, sebulanan, bukan hanya di tanggal tepat di tanggal kelahiran Nabi, tetapi di bulan kelahiran Nabi 1 bulan penuh orang di wadah kita ini di mana-mana mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kecintaan kita, bentuk kita selalu mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya kan, ini bentuk karena cinta ini perlu juga untuk diungkapkan. Ya kalau cinta nih, karena memang cinta itu andakan di hati, Bang. Tapi perlu juga diungkapkan. Amun kada kena kada tahunya bahwa kita cinta kepada dia. Nah, harus diucap dikit. Laki bini tak ucapakan jalon bini yang aku I love you lo nikah. Nah, jadi bini itu dihargai juga. Jadi bini aku kan sayang bener juga jar lawan nikah jar. Nah, kata hukumnya kena tak Marina anak, Marina cucu lo keluar aja kena tak. Marina cucu kata, ya lah, Marina cucu lo keluar aja tak. Nya ada pian lah, ada orang ini cinta, orang ini sayang, tetapi kecintaannya ini tidak diungkapkan. Tidak diungkapkan, maka terjadian kurang diinginakan nih. Ini kisah nih, ada orang berdua suami istri, berdua laki bini ini, kasihan berdua nih. Hidup nih sampai ke Tuhan, alhamdulillah benar. Maka gawian bini ini baulah wadai. Baulah wadai malam-malam, baulah wadai mulai jam 12 sudah mulah wadai. Kena laki, kena tugas dalam limbah subuh berjualan ujar. Jadi ujar bini, ya kan, ujar laki kan lo, kasiannya ai biniku itu kada gagampangan inya bercari berusaha mau ulah wadai mulai tengah malam orang yang lagi nyaman-nyamannya tidur. Sian benar artinya hendaknya hatiku ini membahagiakan. Cuman aku kada bisa daya dan upaya mencari itu juga. Si bini ini sayang bener di hati lawan laki. Kasiannya kain ini hatinya ini sudah tua-tuaan juga. Kasiannya kain ini ya kabu umuran menjajakan ulahanku. Ya kan, cuman dua-duanya cinta sayang tapi tidak diungkapkan. Pada suatu hari para hadirin sekalian, ya pada suatu hari si Kai ini berjualan wadah, berjualan roti, aja nukar lo Kai ini, roti dah, ya kan berjualan. Habis sembahyang subuh nih, cin keluar sudah bersepeda keluar, berjual sebagaimana tiap hari. Sekalinya habis roti ini habis berjualan, jam 8 jam 9 sudah habis. Sekalinya buliknya sekalinya dirujuk kurang Kai dirujuk kurang. Maka sepeda Kai pelang di depannya jadi angka 8. Maka rumah jauh lagi, tapi syukur Jepang roti sudah habis. Bisa kending laju. Ya kan, untung pang roti sudah habis dia berjual. Dan berhubung jadi angka 8, si Din ini membawa bulik, ya kada kau ditinjak Bang. Paksa behirit aja. Lang di mukanya pulang di apa pulang diangkat pulang. Jalanannya pulang, jalanan Kariam itu pulang. Nang turun gunung naik kasihan banar nih. Akhirnya sampai ke rumah. Limbahnya sampai ke rumah. Takajut ini bini nih. Kenapa ikam Kai? Iya pengartinya hari ini kenapa? Apes banget artinya nih. Dirujuk kurang anjir belajaran misi kendaraan Inmek. Ya kan, sekalinya dirujuk
nggak liatin sepedanya jadi angka 8 ya Allah kasihannya pian kai jar ujar bini nih ada apa juga sudah kaya asal ikam aja selamat katanya sudah jadi mengelamun kai nih ya kah mengelamun sekalinya bini ini meulahkan banyu cagar kai nih sekalinya kada besurudung limbah kada besurudung sekalinya kai melihat bahwa bini ini sekalinya berpakaian apa nih napa kerjang sini bonel anting apalagi giwang nah itu bahasa barunya anting bonel giwang bisa yang tiganya aja kita nih tahu bisinya kada juga sekalinya bini ini sabutingannya memakai anting sebelahnya apa sebelahnya kada ya Allah ujar kai kasihannya biniku aku hendaknya membahagiakan ini nih kayak kan kehendakan barang sebuting barang dipakai yang lainnya kemana kabar ini hilang kan apakah jadi jar kai sudah kayak ini ya aku sudah tuha juga sudah mungkin itu caranya isuk sepeda aku nih aku bawa ke pasar aku jual artinya hendak kutukarakan anting sebelahnya supaya bini anting berapa keduanya nah si bini pulang berucap kasiannya laki kuni isuk mangkai apa inya ba usah berjualan pelangnya hancur mengkai itu ujar bini isuk aku ke pasar aku jual anting kulang sebelah nenek aku jual anting nah cuman karena ada bepender berdua ya ke orang wanita cash communication mau ada orang mana kan nenek orang kampung loh bepender ini ya kan karena ada bependeran akhirnya isuk ada bapak padahan kai turun ke pasar menjual apa menjual sepeda ya kan menjual sepeda limbah itu hasilnya ditukarkan anting sebelah ya kan anting sebelah nini hari itu berjual apa berjual anting ya kan ditukarkan nini pelang sebuting ya kan pelang sebuting sekalinya datang tapaim jadi ujar kai ikam datang mana nih ujar ini aku datang di pasar apa iya menukarkan pelang jakai jagarna pelang ini sepedanya udah dada pelangnya sepedanya sudah ujar karada iya gerang jar jadi ujar kenapa jadi karada aku jual artinya ceker apa ikam menjual nah aku tukarakan duitnya ke anting supaya ikam anting 2 buting jadi ini karada iya langsung nukarkan pelang nih anting ku jual nah iya karena akibatnya karena hasilnya padahal ini orang dua-duanya cinta nih cuman kada diungkapakan jadi kita hari ini kita peringatan maulid ini kita memuji nabi ini itu sebagai ungkapan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walanal busyra bi sa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu tina ata'an jama'al fakhral mu'abbad walanal busyra bi sa'din ujar Habib Ali sahibul maulid walanal busyra bi sa'din kami ini bergembira kenapa karena kami mendapat kesenangan keuntungan kebahagiaan ya kah mustamirrin maka keuntungannya yang terus-terusan kada habis-habisnya laisa yampat kada mau habis kenapa haitsu utina ata'an di mana kita diberi oleh Allah akan satu pemberian jama'al fakhral mu'abbad yang menghimpun yang menggabung kemegahan yang selama-lamanya kita kada gegampangan kita menjadi umat Nabi ini kita diberi oleh Allah Nabi Muhammad ini melebihi kita diberi harta karena harta bisa habis kita melebihi daripada bisi anak bisa habis melebihi daripada bisi kuitan bisa mati tapi kamunya kita dibari Rasulullah kada sing habisan kada sing habisan luar biasa makanya pian ya kah ulun pernah lah membaca di YouTube YouTube ini termasuk ilmu juga
Bahari ilmu itu andakan di kitab. Kanal ilmu fi zamanil awal fi suduril ulama. Bahari ilmu itu di dada-dada ulama aja orang kadang bagi kitaban ya bang. Kemudian setelah berjalannya waktu berpindah kian ilmu itu dari dadah ulama kepada kitab pulang. Makanya ulama bahari banyak di kitab. Itu pulang sejak berjalannya waktu berpindah pulang minal kutub ilal YouTube pulang. Dari kutub kepada YouTube pulang ya kan. Nah, jadi ulun ini bisa melihat kayak ini membaca di YouTube ya kan. Orang Indonesia ini orang Indonesia lelakiannya kawin lawan orang bule orang Jerman kawinnya di Jerman. Limbah itu diboyongnya bininya nikah ke Indonesia nih diboyongnya. Jadi akhirnya si Mintuhani datang ke Indonesia melihat anak kawan minantu. Setelah tinggal di Indonesia di Jakarta tinggalnya nih, kemudian si ibunya ini diwawancarai Bu, gimana rasanya tinggal di Indonesia? Jadi ujar ibu, senang saya tinggal di Indonesia, tapi bahasa Jerman lah, bahasa Jerman. Menyelang kayak tadi itu orang riam gitu ya kan. Bu, ini terjemahan aja nih, soalnya ulun bahasa Jerman ya, jadi ada paham juga. Jadi Bu, gimana rasanya tinggal di Indonesia? Wah senang saya tinggal di Indonesia ya kan. Indonesia orangnya ramah ya kan. Dan saya lihat orang Indonesia ini ada anehnya juga, artinya di mana anehnya gini, Indonesia itu adalah negara berkembang. Indonesia ini negara bakal mengembang. Ini punya salah langkah tabulik jadi negara nauzubillah min dzalik ya kan. Ini harus sakit mbah itu ya kan. Mbak mun salah langkah amunnya itu salah langkah mbak tercabur di riam situ tuh bang. Dan negeri kami negeri Jerman itu negara maju dan kehidupan orang di sana wah luar biasa, artinya di situ orang sekolah gratis, mau kuliah dikuliahkan ya kalau serba gratis. Tapi Indonesia negara ini negara berkembang, negara bakaraut atau negara bakunyung di sini. Cuman anehnya gini, orang Jerman yang kehidupannya itu mapan, kehidupannya serba berada, tapi saya jarang lihat orang Jerman tuh ketawa. Ya kan? Lihat orang Jerman tuh tertawa tuh jarang. Ya kan? Orang Jerman kalau dia udah keluar rumah, ya kan? Dia jalannya itu kayak yang dikejar-kejar. Aduh bahasa Indonesia, mau ke kepala aja. Mangkaya yang diberak-berak orang udah kayak itu aja sudah. Ya kan? Itu orang Jerman kalau aja sudah keluar rumah, mangkaya yang diberak polisi nih toh. Matanya bilang serius gitu. Tapi orang Indonesia, ya kan, siang malam tertawaan aja. Nah itu hebatnya. Kok ya bisa begitu? Ya kan? Negara hampir bisa dikatakan negara miskin, tapi orangnya kok bisa ketawa lepas pulang. Nah, kenapa? Nah, di mana kunci suksesnya, di mana? Pintangan sini. Pintang korupsi itu jagonya, Bang. Lebih gampangan. Nah, iya, di mana itu? Oh beda. Di situ orang non-muslim. Wadah kita negara paling besar, paling banyak muslimnya sedunia. Iman ini larang. Kenapa? Iman ini nikmat yang luar biasa. Makanya ujar Nabi, ya ka'ajaban li amril mu'min. Ajaib, aneh, luar biasa kata Nabi. Perkaranya orang-orang yang beriman itu. Orang kita hampir 90% beriman. Ujar Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajaib perkaranya orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Apapun perkara yang mengenainya, semua
semua itu baik launinya. Nah ini nikmatnya jadi menjadi orang mukmin. Apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Apapun perkara yang menimpainya semua itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min ya Nabi. Tidak ada yang memiliki itu kecuali orang mukmin. Orang sugih kada menjamin namanya kada mukmin. Ya kan? Negara maju kada menjamin. Ya kan? In asabat husarra, jikalau orang mukmin itu mendapat kesenangan, mendapat rezeki, mendapat kesehatan, mendapat kepintaran, mendapat bini bungas, ya kah? Asyakara inya bersyukur kadalang pina diaraknya nak ditampai-tampayakannya pang. Nah itu orang Islam. Ya kah? Itu orang Islam. Inya sugih jarnya ini minallah. Inya baik rupa, inya kada sombong. Jarnya ini baik rupa ini pemberian Allah. Ding sanak tulang lainnya bang. Padahal ya kah sama keluarnya di mana? Sama nih. Napaannya ngarannya orang kampung nyembat tuangannya sama sekalinya ding sanakku artinya harang hirang bin latat artinya ada aku ya Allah artinya bungas banar menunjukkan bukan mama bukan abah yang memberi tapi Allah jadinya syakara inya bersyukur. Wa in asabathu dharra amun mengenai akan dia oleh kemudaratan tabulujur inya napa neh kada baik rupa ya kah penggaringan ya kah susah sobaro inya sabar inya tahu ini Allah Ta'ala yang memberi hak prerogatif hak prerogatif Allah ini benapa sabar inya sabar. Jadi orang mukmin tuh ada dua bisi senjata, amun inya di atas lang dipakainya syukur, amun inya lagi down di bawah sabar. Nah itu luar biasa orang-orang mukmin. Nah itu ya makanya pernah orang-orang Jepang tuh lah maka langsung lah bagaimana protes orang Jepang nih pak kok ngalih pada zaman ini itu orang yang di situ tuh lang non muslim kadang-kadang amun inya sudah sekolah sing tinggian sekolah SS-nya itu kata lagi ya tapi ketika dia dapat masalah gagal padahal masalahnya kada begitu long pina fatal juga tapi inya dapat masalah nama baiknya kemudian tercemar sedikit aja lalu mengambilkan apa tuh alus samurai aja lo mati begantung nyaman banar inya menghabisi padahal masalahnya sedikit tapi orang Islam ya kak 30 triliun tahinya tenang saja ya ada ujar ulun pernah ketujuan lah net orang di kampung tah ulun net di kampung ulun juga di kampung Melayu ulun orang kampung Melayu lah ulun kampung Melayu. Jadi di kampung wih ini kan orang Bahuma tuh kada sama lawan dahulu bang Pian. Dahulu itu orang Bahuma tuh bilang hampir saban tahun tabulihi aja. Wih ini kadang-kadang 2 tahun gagalnya aja kena. Tahun ketiga anyar pina apa? Pina bagus. Jadi ibu di kampung tah amun inya tah baulah anak bani. Pemulaan ba pangarnya teh mulak bani ngarannya apa tah? Meneradak kah? Merandam anak bani nih. Ya kan tak randamnya dulu. Limbahnya hendak maalih kan sekalinya bajunya apa? Dalam gagal. Ya kan gagal. Ya kan Tuhan di mana sudah? Kada kawal lagi gagal. Orang kampung limbahnya gagal itu kalau kipuh ada jarak kayaknya kada lang penting asal warung kopi acil aja nya apa warung kopi aja catur sebuting iya kan be itu gagal bependeran itu aja kedua pulang dicobainya pulang limbahnya kedua dicobainya gagal pulang tetawar aja nya
sebuting lagi bisa jar, sekali lagi nambulah anak bani jar, habis paung dah jar, sekali diulah limbahnya diulah anak bani merandam bani, gagal pulang, banyu pulang datang, atau ya kak limbah itu atau kekaringan kah? Mbak mang kayak apa? Ketawaan aja nya pian, aku bingung. Padahal ini kan di pangan urat nadinya orang kampung, sorong jar, ya kak habis sudah bisa anak bani jar, yang pertama gagal merendam, kedua gagal merendam, ketiga gagal merendam, muncakar habis sudah jar. Baik sorong merandam lang ada jar, nah nyaman banar lalu iya kan orang mau mikirkan kayak apa memberi makannya anak ini kan ada produksi terus makanya orang susah tuh biasa banyak si anak. Kenapa? Kada bisa gawian. Ada gawian yang nyaman. Nah, apa ada? Lang kasihan itu bukan orang yang susah. Ya kan orang susah sih masih mendingan. Orang susah masih mending. Walaupunnya susahnya kau bulah anak, lang sakit nih itu, lang karena bisa bini ngaleh. Nah, apa anak dirandam-randam? Ya kan? Nah, jangan di belakang, bandi kariam kajar. Kan nyaman kayak itu tendang ngerta. Nah, bujukan begayaan ulun. Itu bedanya, itu kan zaman 97 itu krisis toh Indonesia tahun 97 itu krisis ya kan negara Eropa kayak itu pian liut lagi pang ngapa ya kan ya kan negara orang kafir ya kan mengalami krisis mengkaya krisisnya orang Indonesia yang tahun 9 berapa toh 97 lunyut orang kafir toh larut jamban larut ilung mah larut ilung iya kak rumbih kenapa bujur tapi orang Indonesia masih bertahan bingung orang luar negeri itu bingung kenapa itulah kekuatannya iman. Nah ini mahalnya iman kayak ini nah ini luar biasanya makanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang kada bisa habis-habisnya. Lu ada juplang bisilah ada orang mendengar orang kayak ini orang itu pian ibu-ibu aja ibu-ibu tuh umur sini lah mungkin 65-70-an sudah tah di Jawa bang, di Jawa di Bandung situ. Jadi ibu-ibu nih pian 65 itu masih bercari ya lagi bercari berlian dah ya diikatan toh ya kan nelon orang Banjar pak ya kan mbak itu sudah ditakuni ya ibu kenapa jadi masih bercari jadi tahun umur sudah 65 para 70 nenek ujar sidin aku jadi bercari ini karena apa nyaman aku memakan hasil duitku sorong di sini nyaman hasil duitku sorong ibu kan bisa anak kah banyak bisa anak sidin dan anakku sini sabar tahan setiap bulan kan bisa kada membari lawan aku membari aja sekian nang sikung anang sikung 5 juta sikung 10 juta sikung 15 juta mahayal ya kan kada artinya lah sekedar anu tak cuma cukup mun 4-5 ikung membari kuitan mbah ibu kenapa artinya kada berane aja sudah kada tahu sih nyaman memakan hasil jerih payah sendiri. Mbah ibu di rumah lawan siapa ujisin aku di rumah sorongonan di Jawa sorongonan mbah itu anak ibu kemana ya sudahnya masing-masing sidin lang lalakiannya beulah rumah lang bibiniannya dibawa lakinya aku kada kau menangati lagi mbah ibu wani aja lah di rumah sorongonan mana apa sidin alhamdulillah aku wani aja di rumah. Nah lalu rahasianya di mana artinya ujar sidin kayak ini aku mun di rumah tak tengah malam bangun sin aku tak sembahyang malam sin kan sorongan sudah nih tengah malam aku bangun sin sembahyang tahajud 5 sembahyang tahajud tuh aku sembahyang tahajud aku berdoa malam ya Allah orang-orang yang dulunya itu besertaku sekarang mereka itu sudah meninggalkanku suamiku yang sangat kucintai nyawa ini kebalik papan
kan disingbulikan lah lagi di telepon udah kau Samarinda jeung balung jar sudah kabalik papan anakku yang laki-laki dia sudah berumah tangga sendiri dengan istrinya sudah bikin rumah sendiri anakku yang perempuan ya kan sudah diboyong oleh suaminya jadi saya sekarang sudah sendiri tapi tidak apa-apa ya Allah yang orang-orang yang bersertaku dulunya sekarang meninggalkanku cuman ulun minta kepada engkau ya Allah janganlah engkau meninggalkan. Nah ini orang beriman nih. Ulun minta lawan pian sebutinnya asal pian aja ya Allah. Jangan meninggalkan ulun. Nah setelah aku berdoa itu aku diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan ketinggian aku kada takutan menghadapi hidup sendiri. Nah ini iman yang sangat luar biasa. Nah ini makanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat iman. Tidak ada yang melebihi Islam daripada umat pulang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ya Kak, jangan kada-kada kita setiap bulan Rabiul Awal kita memperingati maulidnya Nabi. Ya Kak, kenapa? Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya ujar Imam Hasanul Basri, lawadittu law kana misli jabal Uhudin zahaban la umpiquhu li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ayaknya aku jadi Imam Hasanul Basri nih, Sayyidut Tabi'in, pemimpin tabiin ya ke ujar Besi seandainya aku ada bisi duit berupa emas mangkaya gunung Riam itu niscaya sabarataan disiden aku habiskan untuk biaya mengadakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam aku habiskan ya Kak jadi Imam Hasanul Basri ya kanya maka emas segera menjadi ini berapa ini emas segram? Hah? Berapa guru? Bahannya hanya nukarnya lain lagi pang ini. Jadi tahu di 18 nya hanya nukar nek. Oh anyar berjual bah nyaman bandar itu. Tapi jadi sidir ya kan laukana jikalau adalah aku ini bisi gunung mangkaya gunung Uhud maka emas pulang sabartaan aku habiskan untuk aku mengadakan peringatan maulid. Kenapa? Karena ada apa-apanya emas biaya yang dikeluarkan berapapun jumlahnya dibanding daripada nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada ngalih banar nak mengadakan acara peringatan maulid ya kanya nak bapintaan ngalih banar dia baik bapintaannya ngalih banar tampina limbah dikuya-kuya bapender ke lain ada lang kayak ini kayak apa tuh deh bapasan nak jar amun ada kena di kampung orang lajar membawa les juga ngernya les juga guru untuk mulai nyatakan lajar mau ada si anu itu najar nang mencari abah pindah membawa map les nyalain lagi panggil orang jaga bapintaan apa artinya maulidan padahakan lah abah karada tok padahal kan abah karada sekalinya anyar bapender kayak itu ada orang ngetok rumah mboles pulang nyalain lagi mana kayak lah abah bisa munyi kamar lah karena ikam keluar aja coba paham nyok ajar abah tadi paham aja bahaya sudah ajar sekali ngetok assalamualaikum waalaikumsalam ada abah nyawa kah abah nyawa ada kan rumah ujar abah amun menjar sidin mun pian mencari sidin ujar sidin padahal kan abah karada tok bungol akibat pada mau memperingati maulid Nabi periode ini bungol nih orang bungol bisi anak bungol nukar kendaraan anyar wah tahu lagi ya sekalinya makan melalui gang sempit ya Kak sekalinya laju banar mengendarai dihabisakannya napanya gasnya karena kan banyak sore lalu dihadang orang kampung ya orang kampung stop kemana kenapa jadi laju
karena kan banyak kalau tidak terujuk kurang dasar disuruh juga jar. Siapa yang menyuruh? Ada pengumumannya di muka situ jar. Kenapa teh? Gas habis. Gas nah bongol orang tak mengadakan gas habis nih tuh gas kan 3 kilo 3 kilogram kan nah, habis di padahakannya apa nah nih kejadian ada mau memperingati maulid nabi nih nyatakan orang kayak itu anak berdatang lawan anak kita jangan diterima kan apa gerang jar banyak ini di kampung orang bungul nah insiden Masya Allah nah itu luar biasanya orang-orang lang memperingati bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun ucapkan selamat buat kampung ini lang mengadakan peringatan Maulid. Insyaallah karena kita akan tersebut di dalam terbuat juga di dalam sabda Nabi almar'u ma'aman seseorang akan beserta dengan orang yang ia cintai. Siapa orang yang ia cintai? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Kak, pernah di zaman Nabi lagi khutbah. Nabi lagi khutbah, sekalinya sahabat ada betakun lawan Nabi, wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Kejadiannya khutbah hari Jumat. Jadi artinya orang lagi pahatan khutbah tak boleh jadi takuni. Cobain kena. Ada jak mimbarnya udah nih. Cobain kena guru. Arwah datu ulun gure mati belum berbagi warisannya. Lari ke kan ini ulun banyak masih di sana pulang. Mati pulang belum berbagi. Nah, mbak ini kabuyut nah nyarnak berbagi pakai apa itu? Yang tungkat sini terang dia andokan sini. Apa barunya di sini di rumah gitu buku amun dah dapat apalagi di mana jadi Nabi pahatan khutbah ditakuni sahabat mata sa'ah wahai Rasulullah kapan terjadi hari kiamat lalu jadi Nabi ma'adattalah apa yang kau siapkan untuk hari kiamat jadi sekalinya orang tuh la syai'ah tidak ada sesuatu wahai Rasulullah ulun kada bisi persiapan ghairu anni uhibbullah wa rasulah cuman ulun ini ketujuh bakna lawan Allah ulun ini sayang benar luar pian luar biasa ulun tahu lagi itu pian ini nah lalu Nabi anta ma'aman ahbabta kayak itu Nabi ikam kena akan beserta dengan orang yang engkau cintai makanya kata Anas bin Malik ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlihi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta aku tidak pernah senang selama memeluk agama Islam ya kan melebihi senangnya aku ketika mendengar sabda Nabi seorang akan beserta dengan orang yang ia cintai berarti kata Anas aku ini akan berdapat terus lawan Nabi baik di dunia ataupun nanti di akhir kami tetap bisa bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah itulah daripada ya kalau kita harapkan daripada kita beracaraan pada hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya akan menjadikan kita orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kita akan mendapatkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itulah ala kadarnya yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.